Shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini, jumpa kembali di program kami di program Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tole Gebenheser. Kali ini narasumber kami yang akan menceritakan kebaikan Tuhan, Ibu Evangelis Tuti Setiawati dari kota Surabaya, tepatnya Sidoarjo di Surabaya. Bagaimana kisahnya? Ikuti perbincangan kami dengan Ibu Tuti. Shalom, selamat malam Ibu Tuti. Shalom, selamat malam Pak. Boleh cerita dong setelah tamat dari Tanjung Enim. Ini kemana, di mana, bagaimana, menikah dengan siapa? Mari Bu. Iya, setelah selesai pelayanan di Gereja GMI Metodis Muara Enim, saya diizinkan Tuhan untuk melayani, membantu pelayanan yang ada di GPIN Mahanaim Perak, ya, khususnya Surabaya. di Surabaya, ya, Surabaya. Singkat cerita, ya di sanalah saya bertemu dengan tulang rusukku, Pak, yang selama ini sudah dipasang-pasangkan dengan yang lain nggak Iya. tepat. Sampai di Surabaya nggak pakai lama, Pak. Itulah ya, kalau memang sudah dari Tuhan, ada kekekalan sendiri yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ya, Ya, memang nggak mudah ya. sih waktu itu memutuskan karena uh, ada pertimbangan-pertimbangan secara khusus dari latar belakang pendidikan. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan full timer harus bertemu dengan yang sekuler agak sedikit. Ya, namanya kalau kita dididik di sana kan hamba Tuhan itu harus pasangannya sesama hamba Tuhan gitu ya Pak. Jadi apalagi yang putri, apalagi Ya. yang wanita lah, sangat mempengaruhi pelayanan nantinya. Itu sempat ada dalam pemikiran dan ya singkat cerita melalui bimbingan dari secara khusus orang tua yang sudah kami anggap sebagai orang tua Bapak Pendeta Nanang Yudarto, saya diberikan pencerahan-pencerahan bahwa pelayanan itu tidak harus Ya. sama-sama SPH lah seperti itu. Ya akhirnya singkat cerita kami menikah. Suami saya uh, sarjana ekonomi, dia sukunya mamanya uh, Chinese Rote, papanya Toraja, saya Luar, orang Dayak. Jadi kami ini dari pojok ke pojok, Pak. luar biasa ya. Ya. Dan Kalimantan, anak kami semua Sulawesi. lahir di Ya, Surabaya. Jadi ada Surabaya. beberapa kota campur-campur di situ. Wow, hebat. Dan beliau adalah seorang majelis yang baik di GPIN Mahanaim, Surabaya ya. Iya, iya. Baik, puji Ya. Tuhan, saya tentu sangat memahami dan kenal dan luar biasa mendukung pelayanan. Congrats, selamat Ibu ada dalam keluarga yang baik, melayani Tuhan dan Amin. dikaruniai sudah 2 anak ya. Iya, Pak. Oke. Dua Baik. anak. Dalam cerita perjalanan hidup Ibu, banyak yang mengerti bahwa Ibu ada satu pergumulan sejak mahasiswa sebenarnya, pergumulan apa namanya kesehatan begitu ya. Itu bagaimana Iya, ceritanya benar itu? sekali. Bagaimana ceritanya itu sampai akhirnya menikah bagaimana? Iya, ya sedikit banyak. Sebenarnya Bapak juga tahu lah ya. Ya, ya. Iya. eh Ya waktu dari mahasiswa memang memiliki kondisi fisik yang ya bisa dikatakan sering sakit tapi tidak ditunjukkan gitu seperti itu. Nah, pada suatu hari waktu itu ada seorang dokter dari Lampung ya. Ya, Waktu Dokter itu Lukas ya. ya ya dokter itu ada pemeriksaan gratis lah Ya. bagi mahasiswa karena saya merasa saya sendiri ada keluhan secara khusus ketika kalau datang menstruasi itu Ya. rasanya seperti orang yang mau pingsan seperti itu dan sangat tidak menyenangkan lah seperti itu. Oke. Akhirnya ketika ada pemeriksaan gratis seperti itu saya antusias banget mau memeriksakan diri. Nah, cuman pengen tahu aja apakah ada ramuan-ramuan yang bisa meringankan setiap kali menstruasi datang setiap bulan yang membuat saya harus menderita ya. Kalau sudah mau datang itu aduh sangat 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 Ya. apa ya? Sangat ada rasa takut karena nyerinya itu luar biasa seperti itu. Nah, Oke. singkat cerita uh, diadakanlah pemeriksaan di rumah tamu waktu itu. Ada beberapa orang mahasiswa, ya salah satunya saya. Ketika pemeriksaan, dokter itu agak
mukanya agak sedikit berkerut seperti itu, dan itu membuat saya bertanya-tanya ada apa. Dan beliau menjelaskan bahwa saya memiliki endometriosis. Ya. Apa itu? Endometriosis itu luka pada dinding rahim Oke. yang itu diakibatkan gesekan yang terjadi antara darah sama apalah waktu itu. Ya. Dan itu mengacu pada kemandulan, Pak. Nah, Wow. beliau katakan seperti itu, mengacu kepada kemandulan kalau tidak cepat-cepat diobati seperti itu. Oke. Makanya perlu diantisipasi. Nah, ya sebagai seorang wanita kan saya merasa mendengar hal seperti itu sepertinya melumpuhkan Betul. melumpuhkan jati diri Semangat. sebagai Iya. seorang ibu. Ya, Nah, betul. masuk saya serumit itu kah saya seperti itu? Dan itu sempat berobat ke Lampung dan ke Palembang. Dan puji Tuhan, waktu itu juga orang tua saya, Ibu Iren juga membelikan resep dokter yang diberikan. Ya, karena mahasiswa nggak mungkin saya bisa membelikan Oke. obat itu seperti itu. Karena waktu itu satu biji obat itu sekitar 27.000. Oke. Ya. Ya, akhirnya uh, terus berlanjut. Setelah beberapa kali ke Lampung, ada sedikit perubahan lah, ada sedikit perubahan, tapi tidak menghilangkan rasa nyeri ketika menstruasi. Oke. Lantas, lantas berlanjut seperti itu biasanya. Kemudian menikah, bagaimana dengan kelahiran anak pertama dan kedua? Cerita apa yang ada yang benar-benar menyesakkan perjalanan hidup seorang Ibu Tuti? Iya, dua-duanya bermasalah sekali, Pak. Dua-duanya Wow. bermasalah. Setelah menikah bersama dengan suami di tahun 2008, 1 tahun saya baru diizinkan Tuhan untuk punya baby seperti itu ya. Dan dalam perjalanan kehamilan anak pertama itu benar-benar sesuatu yang luar biasa sekali. Uh, Habis tenaga, habis uang. Waktu itu belum ada BPJS, Pak. Ya, 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 Jadi ya, dari ya. kantong sendiri, terus bolak-balik opname seperti itu. Uh, Sampai harus bed rest anak pertama ya Pak. Saya baru bisa makan nasi itu ketika usia kandungan itu 9 bulan. Dan itu pun anak itu belum ada 2 kilo di dalam rahim saya. Dan itu sangat amat menyedihkan lah. Akhirnya saya diminta, ada salah satu dokter di gereja kita juga, dia bilang seperti ini, Kak, kakak harus minum es krim Wolf seperti itu. Hmm. Nah, harus Wolf supaya janin ini lahirnya jangan sampai di bawah 2 kilo seperti itu. Nah, dengan berat badan 38 kilo juga Pak, karena memang sepanjang bulan itu saya tidak bisa makan apa-apa dan harus opname. Kalau sudah impus masuk saya bisa segar, tetapi ketika pulang ke rumah saya harus bergumul dengan Bentar. kesehatan. Jadi 9 bulan kan? Terus bulan ke-9 baru bisa makan nasi. Terus bulan-bulan sebelumnya itu apa konsumsinya? Nggak ada Pak, jadi makan muntah seperti itu. Jadi makanya sampai berat badannya itu turun gratis dari saya 4. Harusnya ibu hamil itu paling tidak naik 15 kilo atau 10 kilo, saya malah turun seperti itu. Jadi ya bisa dibayangkan, teman-teman bilang seperti tengkorak hidup lah seperti itu, karena sudah tulang belulang, karena memang tidak bisa konsumsi apapun. Wow. Setelah 9 bulan baru saya bisa menikmati makan, dan memang tidak ada obat dokter yang bisa masuk pada waktu itu karena bermasalah juga dengan lambung. Ketika obat kandungan itu masuk, bermasalah juga dengan lambung. Oke, oke. Lantas lahir anak pertama. Ya, sekali lagi kami mau katakan amazing ya Pak, luar biasa. Lagi-lagi mukjizat. Oke. Nah, sehingga ketika lahir anak pertama dengan proses sesar, memang ketika dilihat dari kondisi, itu tidak memungkinkan saya punya anak yang bisa mencapai berat badan 3,5.
ketika lahir. Ya. Sampai ya teman-teman di gereja itu mengatakan, kok bisa ya? Ya. Kandungannya kecil sekali, sampai saya pernah sampai ada salah satu jemaat katakan saya hamil anggur. Ya. Itu Tante Tuti itu hamil apa enggak sih? Kok katanya hamil tapi kok enggak ketok hamil gitu. Dan itu bikin saya ya perjuangan juga. Sampai saya tanya sama dokter, saya ini hamil apa enggak sih dok? Saya bilang karena enggak yakin dengan perkataan-perkataan, ya namanya perkataan-perkataan Ya. jemaat yang Banyak. berpengalaman kan mungkin lebih lebih paten lah istilahnya seperti itu. Akhirnya ketika lahir mereka-mereka itu juga yang menyaksikan luar biasa ya. Ibu Ya. Tuti ini, Tante Tuti ini, Kak Tuti ini hamilnya kecil tapi anaknya kok bisa segede ini. Dan Ya. yang membuat saya terhibur sekali, ada satu ibu yang bodinya memang besar, hamilnya juga tidak bermasalah, anaknya itu malah kecil, Pak. Dari situ saya melihat keadilan Tuhan untuk saya. Keadilan Tuhan untuk saya Oke. bahwa perjuangan yang saya alami ketika proses anak pertama itu bukanlah perjuangan yang sia-sia. Sehingga itulah sebabnya kami menamakannya River Joy. Oke. Sungai Sukacita. Iya, Sungai Oke. Sukacita. Berikutnya, anak kedua. Kan biasa anak pertama begitu bermasalah tapi nggak jerah juga kan, tetap juga akhirnya pengen anak kedua gitu ya. Ya. Ya, jujur ya Pak, saya bisa dikatakan trauma Oke, betul. untuk hamil lagi, Ya. benar trauma dengan melihat berbulan-bulan tidak bisa makan enak, minum enak, nggak bisa pelayanan. Beberapa tahun berjalan seperti itu, katakan cukuplah satu seperti itu. Dan nggak tahu ya, ketika River sudah usia 6 tahun, sepertinya ada pemulihan secara pribadi dalam keterowongan saya. Ya. Diam-diam dalam hati, iya ya, River sudah 6 tahun. Kasihan juga loh kalau dia sendiri, dan teman-teman bilang kapan kasih adik seperti itu. Nah, akhirnya diam-diam saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan seperti ini, Tuhan, kalaupun memang Tuhan kasih ini satu, bagi saya itu sudah cukup. Oke. Yang penting istilahnya orang bilang telurnya udah pecah lah, jangan sampai enggak. Nah, tetapi kalau memang Tuhan izinkan punya adik, Tuhan berikan kekuatan. Dan dengan semangat yang teman-teman berikan, anak pertama, anak kedua itu beda loh Kak. Mereka bilang seperti itu ya. Dan pasti nggak akan sama. Itu membuat saya kuat Pak. Membuat saya kuat dan membuat saya mengimani akan ada perbedaan dari anak pertama sama anak kedua. Oke. Lantas pada akhirnya Tuhan memberi dan akhirnya mengandung. Ketika saya berdoa berapa tahun itu belum dijawab Tuhan. Akhirnya kami berhenti berdoa, Pak. Kami berhenti berdoa ketika saya usia River 8 tahun itu, saya sudah tidak berdoa lagi. Karena saya pikir, oh mungkin memang satu yang Tuhan izinkan. Ya. Dan tiba-tiba ya, nggak ngerti memang Tuhan, ketika kami, sampai suami saya bilang seperti ini, Tuhan ini bercanda ya. Ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan belum jawab. Ketika kita sudah nggak berdoa, malah Tuhan jawab seperti itu. Ya. Akhirnya saya diizinkan Tuhan ketika River usia 9 tahun, saya diizinkan Tuhan untuk mengandung. Nah, setelah mengandung itu saya resign ngajar dan aktivitas yang lain karena tanda-tanda yang membuat saya teler itu mulai terasa, Pak. Wow. Seperti itu. Akhirnya saya berhenti dari aktivitas, hanya sekedar pelayanan yang masih bisa saya lakukan seperti itu. Lantas, tapi itu pun bagaimana akhirnya terjadi? Ya, ternyata lebih parah, Pak. Wow. Lebih parah. Yang perbedaannya kalau saya tidak bisa makan ketika anak pertama sampai 8 bulan, karena 9 bulan saya sudah makan.
anak kedua ini memang seperti normal biasanya 3 bulan itu saya memang tidak bisa makan apa-apa seperti itu. Tetapi saya menguatkan diri kalau ini akan berbeda seperti itu. Yang membuat perbedaannya, memang saya bisa makan. Uh, Usia kandungan 3 bulan itu saya sudah bisa makan, bisa minum enak. Tetapi permasalahannya saya sering mengalami kram yang seolah-olah bayi itu udah mau seperti itu, udah mau keluar. Dan memang itu dokter bilang sebenarnya itu tidak bagus perkembangan seorang janin ketika sering mengalami kram di perut. Nah, Wow. ya saya katakan apakah usia menentukan seperti itu? Karena waktu itu saya usia saya pas 39 tahun ya Pak, saya mengandung Ya, ya, pas yang untuk yang usia kedua ya. ke-40 saya. Hmm. Karena sering kram, saya selalu cek ke dokter supaya saya tahu penyebab keramnya itu apa. Nah, supaya jangan sampai ada sesuatu yang terjadi. Nah, tetapi memang dokter katakan seperti biasanya seorang ibu itu beda-beda kasus dalam uh, mengandung itu beda-beda. Ada yang sangat sangat strong sekali, tetapi ada yang sangat lemah sekali, dan ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah, dan salah satunya saya yang bermasalah seperti itu. Nah, setelah sering merasa kram selama jalan kandungan 6 bulan ke 7 bulan itu sangat amat sering sekali. Dan itu membuat saya sedikit takut ya Pak. Takut Oke. karena keramnya ini kok kayak rangsangan palsu. Kalau istilah kedokteran itu rangsangan palsu, seolah-olah mau bersalin tetapi pada dasarnya tidak akan bersalin seperti itu. Oke, 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 oke. Lantas bagaimana keadaannya sampai sampai waktunya bersalin itu bagaimana ceritanya? Tidak pada waktunya, Pak. Oke. Tidak pada waktunya. eh, Usia kandungan baru masuk 4 hari 8 bulan. Oke. Saya mengalami sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Hari itu tepat tanggal 9 September. 9 September, pagi hari, saya buang air kecil. Nah, saya rasa kok banyak sekali seperti itu. Kok banyak sekali. Tetapi saya pikir, itu wajar mungkin karena saya banyak minum. Nah, ternyata itu air ketuban. Wow. Ternyata itu air ketuban. Tetapi saya tidak eh, apa ya? Saya tidak memikirkan kalau itu air ketuban karena kami lagi sibuknya mempersiapkan pernikahan salah satu teman persekutuan yang ada di Sidoarjo, dan itu jemaat kami di tempat ini. Otomatis saya bersama suami sangat bertanggung jawab untuk mempersiapkan semuanya sampai selesai pemberkatan seperti itu. Hmm. Nah, sepanjang hari saya jalani dengan hal yang biasa saja, Pak. Hmm. Saya tidak memikirkan apa yang sudah terjadi pagi tadi, seperti itu. Dan setelah memberangkatkan teman yang akan menikah ke Perak, saya juga ikut. Ketika turun, uh, karena waktu itu kami satu mobil bersama dengan uh, Ibu Pendeta Sihlestari, Ya. mereka bilang baju saya ini kok sudah basah seperti itu. Di mobil itu saya tidak sama sekali terasa kalau baju saya basah seperti itu. Ketika turun, saya sudah tidak mempedulikan itu karena memang masih ada tanggung jawab karena saya harus main musik di pernikahan. Setelah main musik di pernikahan itu memang saya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman. Setelah amin, tanpa foto-foto lagi, tanpa heboh-heboh lagi, saya langsung dilarikan di rumah sakit rujukan yang sebelumnya sudah memang dipreparekan saya akan bersalin di sana. Nah, Oke. misalnya sampai datang di rumah sakit itu, diteleponlah dokter yang sudah menangani saya sebelumnya. Dokter itu bilang, loh, kalau untuk Ibu Tuti belum waktunya. Nah, tapi perawatnya bilang, iya, tapi kami sudah periksa, sepertinya air ketubannya sudah pecah, Pak.
Wow. Loh, eh, saya mendengar sekali dokter itu katakan, kalau begitu langsung larikan di rumah sakit besar saja. Nah, di rumah sakit besar maksudnya Rumah Sakit Umum Sidoarjo, dan karena kalau dipaksakan untuk lahir di tempat kita, uh, sepertinya alatnya tidak akan memungkinkan. Akhirnya saya tidak dibawa di Rumah Sakit Daerah Umum Sidoarjo, tetapi saya dibawa ke Siti Hajar, di Rumah Sakit Siti Hajar. Sampai di sana uh, masuk ruang pemeriksaan dan dikatakan, iya, air ketubannya sudah ini air ketuban, Bu, seperti itu. Kapan pecahnya, Bu? Kapan Ibu terasa? Saya nggak berani katakan Tadi pagi. Iya. karena pasti akan diomelin seperti itu. Ya, akhirnya saya jawab diplomatik aja. Saya bilang, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja teman-teman yang melihat kalau tadi baju saya sudah basah. Nah, akhirnya dibawa di ruang VK khusus untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, di sana saya didatangi oleh uh, teman hamba Tuhan juga, sudah dianggap seperti kakak juga, Ibu Pendeta Marci. Dia doakan, dia katakan Non, yang kuat ya, meski belum waktunya melahirkan, kita percaya Tuhan pasti punya cara. Nah, seperti itu. Setelah beberapa jam kemudian, saya disuntik, nggak tahu itu apa, suntikan apa dari dokter yang sudah akan menangani saya. Saya diingatkan, Ibu jangan bergerak sedikit pun. Jadi jangan bolak-balik seperti itu. Nah, setelah itu saya taat dengan apa yang dikatakan perawatnya. Hati saya ini bertanya-tanya, jangan-jangan jangan-jangan air ketuban ini sudah sangat amat menipis seperti itu. Nah, jam 9 saya dibawa ke ruang USG untuk pemeriksaan lebih lanjut. Uh, Dokternya sepertinya geleng-geleng kepala, tetapi saya menenangkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan yang izinkan saya untuk mengandung, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan bertanggung jawab atas saya dan bayi yang ada. Akhirnya dokternya katakan seperti ini, Ibu, Bapak, ini sangat bermasalah sekali. Nah, karena kondisi bayi di dalam juga sudah dilihat bahwa uh, untuk dilahirkan belum waktunya. Oke. Belum waktunya. Apa? Uh, Paru-paru si kecil belum bisa untuk dilahirkan. Dalam istilah kedokteran itu paru-parunya itu belum matang seperti itu. Jadi di situ diperhadapkan dengan sebuah pilihan, Pak. Dihadapkan dengan sebuah pilihan. Pilihan bagaimana kalau seperti ini kasusnya kita tidak bisa menyelamatkan dua-duanya seperti itu. Saya sebagai ibu yang sudah berjuang merasakan beberapa bulan bersama dengan si kecil, saya katakan kepada dokter, saya tidak akan memilih, Dok, seperti itu. Betul. Dokter kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dokter, saya kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya berseru, saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu kalau Tuhan izinkan saya mengandung anak kedua, itu bukan satu hal yang salah, saya bilang seperti itu. Tidak yang ada yang salah. Akhirnya dokternya katakan seperti ini. Jadi kita harus menyuntikkan ibu untuk pematangan paru-paru sekecil. Memang risikonya sangat amat besar ya. Di satu sisi air ketubannya sudah sangat amat menipis. Di satu sisi saya membutuhkan waktu untuk penyuntikan 4 kali injeksi untuk pematangan paru-paru itu dengan jarak waktu 4 jam 1 kali suntikan. Nah, otomatis kalaupun harus dilahirkan itu sore besoknya, Pak. Sore besoknya.
Nah, kebayang dengan air ketuban yang sangat sedikit, kondisi bayi bisa lemas, Ya, kondisi bayi bisa keracunan ya Pak. ya betul. Saya sudah tidak mau memikirkan memikirkan apa yang akan terjadi kepada bayi saya. Saya katakan kepada Tuhan, tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, saya berseru, itu saja. Setelah itu, saya dibawa ke kamar lagi. Pada saat itu, saya katakan pada suami, ayo kita berseru, ayo kita berseru. Nah, jadi sepanjang malam karena memang nggak bisa tidur, karena posisi perut juga sudah nggak enak, pinggang sudah nggak enak, pokoknya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika suami tertidur, saya selalu bangunkan, bangun, bangun, ayo kita berseru, ayo kita berseru. Jadi sepanjang malam itu ujian penyembahan. Tuhan, saya tidak mau patah semangat. Dari Mazmur pasal yang ke-34 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yes. Dan pada saat itu kondisi saya memang patah hati. Cara manusia saya patah hati, Pak. Saya patah hati, saya merasa apakah ini akan sia-sia? Setelah 4 jam selesai, ya sekitar jam 5 dikatakan akan menjalani operasi, dan sebelum di ruang operasi itu saya masuk, dokter itu berkata seperti ini kepada saya, Ibu, kalau nanti ketika bayi ini diangkat, lahir, Ibu tidak mendengar suaranya, kami berharap Ibu jangan down. Ibu jangan down, Ibu tetap tenang karena itu masih dalam fase operasi, jadi kami butuh semangat dari Ibu. Nah, saya katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, beri penghiburan kepada saya dengan mendengar suara bayi saya katakan. Saya katakan, Tuhan, beri saya penghiburan dengan mendengar suara bayi saya. Hanya itu yang saya minta dari Tuhan. Setelah masuk ruang operasi, setelah saya merasa perut saya didorong ke bawah, berarti tanda-tanda sudah akan keluar itu si bayi. Disitulah saya mendengar, melihat mukjizat Tuhan, Pak. Nah, dengan doa yang sangat sederhana yang saya naikkan kepada Tuhan, sepanjang malam seruan saya kepada Tuhan, Tuhan mendengar saya. Jadi setelah diangkat, bayi itu betul-betul seperti apa yang saya inginkan. Saya mendengar suara teriakan bayi. Di ruang operasi itu saya berteriak puji Tuhan. Saya sungguh-sungguh berteriak puji Tuhan. Ketika dokter yang memberikan pilihan ini kepada saya, beliau sendiri katakan, Alhamdulillah, katanya. Dokter itu katakan seperti itu, dan saya teriak di situ, saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, setelah itu saya berbahagia, Pak. Saya berbahagia, saya merasa bahwa bayi saya aman-aman saja. Bayi saya aman-aman saja. Nah, ternyata bagian suami saya, perjuangan suami saya bersama dengan si bayi. Saya memuji Tuhan sementara dijahit, selama itu saya terus memuji Tuhan. Hati saya sangat amat tenang karena saya sudah mendengar bayi saya. Berarti saya memang waktu itu dia tidak diperlihatkan kepada saya, Pak. Beda ketika River itu diperlihatkan kepada saya, diciumin kepada saya, tetapi yang ini enggak. Langsung setelah saya mendengar suaranya langsung dibawa. Saya tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak. Nah, setelah itu singkat cerita saya setelah dari ruang pemulihan saya dibawa ke kamar dengan wajah yang ceria. Nah, saya melihat kok mukanya papanya River ini pucat dan sepertinya ada emosi sebenarnya yang ingin dia tumpahkan, tetapi mungkin ditahan seperti itu. Nah, saya bilang, puji Tuhan, Kak, Tuhan menjawab doa kita, sekecil baik-baik saja. Memang
waktu di ruang pemulihan, Pak, saya tidak tahu kalau sebenarnya itu suaranya Faith loh. Suaranya Faith. Saya mendengar kok ada bunyi apa suara anak bayi, tetapi seperti ketindis apa gitu loh. Seperti maaf kata anjing yang mau Ya. berteriak tapi nggak bisa gitu loh. Kayak kesedak, kesedak, kesedak gitu. Sampai saya bilang, Sakno ya, itu bayi itu Sakno rek. Dalam hati saya, ternyata itu bayi saya sebenarnya, Pak. Nah, itu sebenarnya bayi saya. Terus akhirnya suami saya katakan, suami saya sempat fotoin kondisi Faith. Nah, uh, hanya satu itu yang kami punya karena setelah itu kan tidak boleh di Ya. ini kan, tidak boleh dipublikasikan dan lainnya. Tapi sempat difoto. Uh, Ya nanti mungkin saya bisa kirimkan ke. Ya, ya, oke. Jadi saya sebelum ditunjukkan itu, saya langsung katakan, sudah, jangan tunjukkan itu kepada saya. Nah, hati saya yang bahagia, Pak, langsung Ya. dengan mendengar cerita suami bahwa kondisi anak kita seperti ini. Dia butuh oksigen, dia tidak bisa bernapas dengan normal, dan kita hanya berharap kepada belas kasihan Tuhan. Kata-kata terakhir itu membuat saya kembali kepada posisi awal. Hati saya kembali patah. Saya katakan, Tuhan, apa hanya di ruang operasikah Tuhan menghibur saya? Saya katakan seperti itu. Apakah hanya di ruang operasi Tuhan menghibur saya? Nah, akhirnya saya kembali menguatkan iman saya di hadapan Tuhan. Kalau saya sering menguatkan jemaat untuk tidak patah hati, untuk tidak tawar hati, saya pun harus dan harus mampu untuk mempraktekkan hal tersebut. Akhirnya papanya River katakan saya sudah tanda tangan untuk sekecil masuk di ruang NICU anak dengan dokter anak yang benar-benar direkomendasikan. Nah, dan disitulah perjuangan Faith untuk dirinya juga, Pak. Seperti itu. Oh, Dan boleh yang sedikit luar dijelaskan? biasanya lah. Boleh sedikit dijelaskan ukuran bayi itu berapa? Apa saja? Selain kurang oksigen itu apa ukurannya atau beratnya berapa? 1,9, Pak. Sangat amat kecil. Ya, ya. Jadi ketika di bedong itu memang betul-betul ditebelin seperti itu supaya dia hangat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, memang waktu itu mukanya semua dikasih alat seperti itu. Itu yang kami punya fotonya hanya satu-satu itu, dan ketika saya bisa berani melihat itu, Pak, ketika sudah pulang di rumah. Ketika karena saya pulang duluan, tapi si babynya masih harus intens masih ada di rumah sakit. Jadi ketika hari keduanya, dokternya bilang anak ini harus dapat ASI pertama dari mamanya. Suami saya katakan, dokter bagaimanapun harus masuk ASI pertama karena itu akan membantu kekebalan dia seperti itu. Jadi saya berdoa, Tuhan bagaimana ini? Karena memang belum waktunya lahir, jadi produksi ASI juga belum ada pada waktu itu. Ya, ya. Nah, ketika saya terbang jam 4 pagi, ASI saya sepertinya sudah ada. Karena sudah mulai rasa berat, dan saya bangunkan papanya River. Nah, tolong belikan ini pompa supaya ASI ini bisa diberikan kepada si kecil. Nah, jadi singkat cerita, ASI bisa diberikan pada hari yang dibutuhkan, dan saya sangat bersyukur sekali setiap kali pulang dari ruang NICU, saya selalu melihat papanya River itu membawakan kabar yang selalu ada perubahan kepada si kecil, sekalipun perubahan itu bukan perubahan yang besar, Pak. Oke. Bukan perubahan, tetapi bagi saya cukuplah itu. Nah, cukuplah itu. Yang penting tanda-tanda kehidupan itu tetap ada. Ketika hari kedua, Ibu Pendeta Sih Lestari mengunjungi kami, dan
dia minta izin kepada dokter untuk masuk ke ruang NICU anak untuk berdoa khusus untuk anak kami. Kesaksiannya betul-betul semakin menguatkan saya karena saya belum bertemu sama sekali, Pak. Oke. Saya belum bertemu sama bayi saya. Dia katakan ketika saya berdoa, Kak, untuk bayi Kakak, saya melihat dengan mata kepala saya dia bisa mengangkat tangannya. Saya tidak tahu apakah itu respon atau apa, tapi saya mengimani itu yang dia berikan. Nah, saya katakan terpujilah Tuhan yang hidup seperti itu. Nah, setelah hari ketiga saya diizinkan pulang. Suami saya katakan sebelum pulang kita lihat dulu si kecil seperti itu. Lihat dulu si kecil. Ketika masuk di ruang NICU anak, Pak, hati saya sebagai ibu ya, saya mau katakan mau jadi apa anak ini nanti? Mau jadi apa anak ini nanti? Dari kepala sampai mulut sampai ujung kaki itu semua ada alat, sampai di perut ada jarum segala macam. Saya katakan jadi apa ini anak ini nanti? Saya katakan Tuhan, maksud saya kayak gini anakku Tuhan, saya seperti itu. Sebagai ibu saya nggak tega ya, lihat jarum di sana sini, tak tangisi loh Pak, tak tangisi benar-benar. Nah, ketika sudah waktunya saya harus pulang, saya katakan kepada suami, wes terserahlah, mau seperti apapun itu anak nanti, saya katakan, saya tahu itu anak mujizat untuk saya. Nggak apa-apa wes, saya katakan, saya sudah pasrah Pak, dengan kondisi yang lahir prematur, dengan alat-alat yang seperti itu, otomatis pemikiran saya pasti ada hal-hal yang anak ini tidak normal nantinya, seperti anak yang biasanya seperti itu. Nah, setelah sampai di rumah, kami terus berdoa. Teman-teman banyak mendukung dalam doa. Sepanjang minggu itu, saya sama papanya selalu mengantar ASI, dan disitulah kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Hal yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan kerjakan secara luar biasa. Jadi ketika kami mendoakan nama anak untuk kedua itu real faith, bukan berarti kami akan mengalami hal itu, kami tidak menghendaki itu. Tetapi karena iman kami anak itu ada, tetapi Tuhan izinkan kami mengalami proses real faith itu sendiri dalam kehidupan saya bersama dengan suami. Jadi ketika kami memberikan nama anak itu real faith miracle, kami pun mengalami bagaimana kenyataan iman itu yang sesungguhnya. Jadi, jadi itu, Pak. Namanya real faith miracle. Wah, itu lengkap sekali. Iman yang nyata, mujizat gitu ya. Iya. Itu ya. Awalnya kami memberikan nama itu karena berdasarkan kami tidak memikirkan lagi akan punya anak. Tetapi setelah kami mendoakan nama itu, Tuhan memproses kami supaya kami masuk juga menikmati iman yang nyata itu seperti apa dengan kondisinya faith waktu itu. Dari situlah pengalaman saya bahwa ketika saya mendoakan, ketika kami memberikan nama dan kami mengalami hal itu membuat kami betul-betul menjadi pemenang, Pak. Seperti itu. Akhirnya berapa lama ada di ruang NICU ya, real faith ini? 5 hari di ruang NICU, dan karena 5 hari dia di ruang NICU anak, setelah itu dibawa ke ruang pemulihan seperti bayi biasa, tetapi faith harus disinar karena kuningnya faith ini di atas rata-rata dan itu bisa menyebabkan kebutaan, Pak. Oke. Seperti itu. Akhirnya berapa lama semuanya jumlah hari dirawat di rumah sakit sebelum dibawa pulang ke rumah? 1 minggu lebih, Pak. 1 minggu lebih. Perkembangannya signifikan begitu ya, berat badannya akhirnya? Iya, kalau berat badannya sih belum terlalu ya Pak, tapi intinya ketika setiap kali, karena yang sering membawa ASI dan kontrol kepada dokter dan menanyakan kepada dokter itu papanya, setiap kali papanya pulang selalu ada berita yang menyegarkan jiwa saya. Sekalipun dari segi berat badannya
belum belum ada ya, tetapi paling tidak oksigen yang dibutuhkan untuk dirinya, untuk Faith itu sudah bisa setiap hari turun 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 seperti itu. Jadi intinya dia tidak perlu alat lagi ketika oksigen itu sudah bisa bekerja di dalam tubuhnya. Wow, luar biasa. Benar-benar iman yang nyata begitu ya. Hidup dalam kehidupan. Ya, Akhirnya tentu sekarang Real Faith sudah usia berapa, Ibu? 3 tahun, Pak. 3 tahun dan normal ya, puji Tuhan ya. Lincah Sangat, gitu ya. sangat, sangat normal. Luar biasa. Ibu Tuti, apa yang Bapak dan Ibu kalau lihat ke belakang itu gimana sih? Eh, Ngomongnya sama Tuhan itu gimana dalam dalam perjalanan hidup Bapak dan Ibu? Ngomongnya sama Tuhan itu selalu katakan, Tuhan itu tidak bisa, saya katakan Tuhan itu tidak bisa terselami. Tuhan itu tidak bisa terselami. Hanya itu yang bisa dikatakan. Ketika apapun yang kita doakan, Tuhan itu ada didikan Tuhan juga, Pak. Yang kami rasakan itu didikan Tuhan secara khusus ya. Karena Jadi menurut saya begini, ada memang anak-anak yang lahir begini Tuhan izinkan akhirnya berkebutuhan khusus ya karena apa namanya air ketubannya sudah habis begitu ya. Dan jika Tuhan izinkan Bapak dan Ibu mendapatkan anak yang normal, saya pikir itu sebenarnya luar biasa begitu ya. Melihat kondisi kelahiran Real Faith ini. yang dinamakan mukjizat itu ya Pak, Ya. itu tidak salah. Mukjizat itu ada sebenarnya. Ya. Itu yang kami lihat bahwa uh, orang menganggap mukjizat itu hanya ada waktu-waktu tertentu saja, tetapi kami menganggap bahwa mukjizat itu sebenarnya selalu ada seperti itu. Amin. Prosesnya kita, Amin. prosesnya saya sama papanya River itu melihat mukjizat dengan cara seperti itu, khusus untuk Real Faith, Ya. khusus untuk Real Faith seperti itu. Akhirnya setiap kali melihat Real Faith itu benar-benar ceritanya apa namanya cerita yang wah luar biasa ya, banyak air mata dan sebagainya. Sangat, sangat, sangat karena kami melihat dia sendiri berjuang Pak untuk Ya, dirinya seperti itu. betul, betul. Itu yang membuat kami sangat mengasihi dia karena memang dia anak yang Tuhan izinkan kami mengalami proses real faith, iman yang nyata di dalam Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika Tuhan memberikan sama sekali tidak ada kelainan. Nah, bagi kami itu mukjizat ya untuk real faith. Sehingga ketika menceritakan tentang real faith itu saya selalu menguatkan teman-teman Ya. yang mengalami hal yang mereka takutkan terjadi dalam hidup mereka seperti itu. Oke, Jadi Bu Tuti, itulah. di luar sana kan tentu ada banyak orang yang juga, apalagi zaman sekarang ini ya, banyak sekali mengalami seperti apa yang Ibu alami ini, begitu ya. Diberikan Tuhan kesempatan dan Ya. juga mengalami masalah. Boleh dong closing statement untuk ibu-ibu yang dan bapak-bapak juga yang apa namanya yang juga bergumul, puji Tuhan mendapat suami yang benar-benar cinta Tuhan begitu ya. Apa yang mau Ibu katakan? Amin. Banyak orang di luar sana yang sedang berjuang sama seperti Ibu. Tetap percaya dan tidak patah hati. Itu. Tetap percaya dan tidak patah hati. Hanya dengan percaya dan tidak patah hati kita akan melihat mukjizat yang dikerjakan Tuhan secara luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang bisa saya katakan, Pak. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini luar biasa. Saya tadi sempat baper dan speechless begitu ya. Perjuangan yang Tuhan izinkan, bagaimana Bapak dan Ibu diperlihatkan Tuhan sebuah proses yang luar biasa yang disimpulkan dengan nama Real Faith Miracle. Kita berharap ada miracle terus dalam kehidupan Real Faith. Dan setiap orang yang melihat Real Faith, mereka tahu bahwa cerita ada iman yang nyata dalam perjalanan hidup Real Faith. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, memberkati Bapak, memberkati River Joy, dan memberkati Real Faith dalam pertumbuhannya dan pelayanan di GPYN Mahanaim Surabaya. Di sini pertemuan kita.
Pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, sampai di sini pertemuan kita di program kami Miracle. Saksikan acara kami berikutnya dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dari setiap cerita mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.